Nah, itu beda lagi nanti. Itu kita dari ini dulu ya, sebentar. Dari journey, ngetes customer journey. Secara umum ya kayak gini, semakin ke bawah, semakin tinggi harga per leadnya itu, makin tinggi. Tapi secara umum ya, kualitasnya juga makin ba- baik. Secara umum, bukan pasti. Teorinya seperti itu. Tinggal mau pilih yang mana. Ada plus minusnya. Kalau pakai CTWA, ya leadnya banyak. CS-nya juga butuh lebih banyak. Kalau full form, CS-nya lebih dikit, tapi lebih tinggi cost-nya. Sebenarnya sama aja. Cuma alokasi dananya dipindah ke SDM atau dipindah ke biaya ini. Gitu. Clear ya? Itu satu. Coba saya buka dulu. Lutfiana, satu daerah kita, Mas. Asli Cilacap. Wah, Cilacapnya mana, Mbak? Saya Majenang. Mas Epin pakai ASC. Oh, nanya ke Mas Epin. Oh ya, itu nomor dua itu yang dites. Nanti saya cerita lagi. ASC sama manual. Mas minta saran untuk pemula di Shopee bagusnya iklan pakai manual. Waduh, saya bukan di Shopee nih, Mas. Ya, bukan di Shopee. Tapi yang saya pelajari di tim itu ya, sama kemarin dengar-dengar kan kita juga ada kelas Shopee Ads, tapi pembicaranya bukan saya ya. Pembicaranya Mas Mas Mahdi namanya. Ini kelasnya kemarin. Mana? Nah, ini kelasnya kemarin. eh, Nah, ini Mas Mahdi ya. Ini kan bahas Shopee Ads. Kelas ijab namanya. Singkatannya lupa. Iklan Jos anti boncos. Ada berapa? 30-an lebih ya pesertanya waktu itu. Tanggal 25 kemarin. Nah, ini ya denger-denger ya. Kemarin saya kan nggak ndalemin Shopee. Ya, kan arahnya mau dijadiin GMV Max semua arahnya kata Mas Mahdi. Saya dengar-dengar aja ya. Tapi detailnya jangan tanya ke saya. Takut salah jawab. Mau saya nggak ngiklan secara teknis ya. Gitu. Saya cuma tahu kunci-kuncinya aja pokoknya ROAS sekian gitu. Optimasi masa sama tim gitu kan. Kan owner nggak harus pinter semua kan. Cukup paham, gitu. Ngerti level belajarnya ya sampai di ngerti udah cukup. Malah bukain apa tau. Buka lagi. Nggak pakai ASC. Tanya Mas, pernah megang bisnis yang ada low season execution nggak ya? Kalau lihat cara penangannya pas low season gimana? Oke. Pernah. Baju koko. Ayo. Bukan kemeja. Kemeja tuh masih bisa dijual sepanjang tahun. Maksudnya nggak terlalu demandnya nggak terlalu fluktuatif. Baju koko itu kan naiknya cuma momen-momen tertentu, Lebaran, Idul Adha gitu-gitu kan. Cara penanganan apanya nih maksudnya? Penanganan iklannya ya budgetnya disesuaikan. Pas bikin target juga disesuaikan. Nah, masuk ke sini. Kalau di kelas sistemasi kan ada materi bikin target tuh gimana? Bikin target perusahaan. Nah, ini dari visi misi dulu ya awalannya. Nanti di breakdown target, target jangka panjang, terus target setahun. Nah, misalnya begini. Kalau tahu low season, ya kan pasti tahu toh bulan-bulan apa yang turun, bulan apa yang naik. Nah, tapi kan waktu bikin proker, bikin raker rapat kerja itu kan. Itu kan bikin target setahun perusahaan kan. Biasanya dilakuin di akhir tahun atau awal tahun baru. Tapi biasanya di sebelum ganti tahun udah bikin nih proker program kerja perusahaan tahun depan. Misalnya nih, tahun depan pengen 1 M profitnya secara omset 3,3. Lalu di breakdown bulanannya, profit bulanan seperti apa, omset. Nah, ini kan contoh yang rata ya. Rata maksudnya setiap bulan naik, naik, naik. Enggak juga sih. Nah, ini contoh 70 naik 90 karena pas lebaran. Nah, nanti turun lagi ya gitu. Oke. Nah, yang tahu siapa? Ya kalian. Silahkan diatur targeting per bulannya mau berapa. Sesuai data, data sebelumnya. Mas, saya belum punya data. Ya berarti harus ngalamin dulu. Gitu. Ngalamin dulu setahun ya. Kayak gimana pergerakannya. Tapi kan bisa asumsi ya. Asumsi lebaran siap-siap naik kayak gitu. Maka targeting di lebaran sama targeting di low season ya beda gitu. Jangan setiap bulan sama kalau baju koko ya, misal tadi saya baju koko. Nah, di bulan-bulan lain
iklannya ya tentu beda sama bulan-bulan menjelang Lebaran. Kalau mau menjelang Lebaran itu udah dipanasin 2 bulan sebelumnya biasanya, awareness segala macem, endorse itu udah mulai naik supaya panennya tuh pas ini tuh udah tinggal beli, jangan iklan pas Lebaran ya, ya telat udah. Itu kalau yang baju koko ya pengalaman pernah kayak gitu. Low season diapain? Diskon, 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 diskon. Kayak gitu. Sambil ngumpulin modal buat ngumpulin apa stok buat pas high season. Itu gitu aja. Gitu, waktu itu. Ya. Dan alhamdulillah waktu itu sih kita dapat dapat ini dapat apa namanya konsinyasi dari pabrik. Jadi nggak langsung nyetok bayar itu nggak tempo tempo. Jadi bisa diatur cash flow-nya ya. Itu ya. Iya juga benar. Oh, tadi ya minimal margin berapa? Nah margin ya ngomongin margin. Setengah tiga ya. Ini maksimal jam 3 ya. Maksimal jam 3. Kalau kurang tenang, insya Allah setiap minimal sebulan sekali. Nanti makanya di grup sama di channel tadi ya, Creatify Community jangan kemana-mana. Nanti kita rutin insya Allah ya. Saya udah bertekad tadi udah declare juga rutin. Doakan aja sehat terus panjang umur gitu ya. Margin. Nah, berarti ngomongin kriteria. Nanti kalau ada pertanyaan belum terjawab di sesi ini, silahkan angkat di grup boleh. Nanti kalau sudah slow, insya Allah dibantu jawab. Nah, itu kan salah satu stepnya riset produk tadi ya. Nah, marginnya, kalau saya harus cari produk dengan margin minimal 50.000 per penjualan loh ya, bukan per produk. Misalnya nih, saya pernah jualan bros hijab. Kan marginnya nggak mungkin 50.000, harganya aja nggak 50.000. Maka jualnya jangan bijian gitu. Jualnya di paket minimal 6 ya gitu. Pokoknya bikinkan produk, bisnis model, yang sekali penjualan 50.000 minimal. Kalau secara apa nominal ya, secara nominal itu segitu. Syukur-syukur marginnya adalah separuh dari harga jual. Itu better, itu ideal. Contohnya begini. Ini kan materi workshop ya, enggak apa-apa. Misal nih, ya klien lah, klien aja ada klien ya, herbal. HPP-nya 25.000, dijualnya 2 sekian, 249 misalnya. Nah, ini kan marginnya 200.000. Padahal tadi berapa? 50.000 jelas tercapai kan. Nah, terus rasionya 89%, bro. Tinggi sekali. Nah, kalau ini rasio dari harga jual ya. Kalau saya mainnya dari harga jual. Ini rumusnya kan ini nih, gross berbanding harga, bukan gross berbanding HPP. Ada yang sudut pandangnya dari HPP. Kalau dari HPP berarti kan 224 dibagi 25.000. Berarti berapa? 1.000% ngomongnya gitu. Ya bebas aja kalau saya pendekatannya adalah dari harga ini. Grossnya 224.000 dibagi 249 atau secara rasio 89%. Nah ini ideal. Kan 50%. Kalau 50% tuh gini, 125.000 HPP-nya. Nah ini dikit lagi lah. Dijual 250 misalnya. Nah ini contohnya. Tolong di mute ya. Nah, nggak bisa. Nah ini tercapai 50.000-nya tercapai, 50%-nya tercapai tercapai. Nah, kalau bisa, kalau mau pakai meta, maka carilah atau bikinlah produk atau bisnis model yang penjualannya per penjualannya minimal 50.000 atau dan 50% dari harga jual minimal. Contohnya tadi itu. Contoh tadi Aliba. Aliba kan tadi harganya mulai dari 175. Ya jelas lah, udah lebih lah itu aja, lebih pokoknya. Saya nggak mau nyebut biayanya berapa. Kan nggak ada HPP, maksudnya ada sih HPP-nya kan guru ngaji per siswa tuh berapa tuh ada, tapi rahasia. Itu lebih lah pokoknya. Gitu. Oke ya, Fahmi baru. Relate Mas yang Kemen Winning kehapus. Oh, pernah juga Mas.
atau siapa nih LTG Digital. Sakitnya tuh, aduh. Soalnya lagi sayang-sayangnya gitu kan, nggak bisa dibalikin dulu. Aduh, ya udah takdir ya. Mau tanya setir yang bagus tuh di range berapa? Minimal kalau saya ya, minimal satu. Satu tuh bukan bagus ya, minimal. Kalau fashion malah standarnya lebih tinggi 2% misalnya gitu. Kenapa fashion tuh lebih 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 gampang ngekliknya. Nah, kalau ya kayak kelas apa kan 1% lah. Kalau di bawah satu berarti saking kurang menariknya gitu. Segera diganti. Cara bikin table spend plus 11%, oh itu pakai custom metric ya. Nah di sini ya, custom mesh kolom. Nah kan saya ada beberapa custom metric. Nah nih, kalau spend plus 11% tuh buat ngitung apa namanya spending udah plus pajak 11% ini kan nih. Jadi laporannya di CS kami, di CS, di advertiser kan ini yang dilaporin. Nah ini yang real keluar. Kalau akun biasa ya. Nah, tapi kan saya juga punya akun. Ini contohnya punya Alibaba ini akun bebas pajak ini. Ini nggak ada pajaknya. Nggak ada 11%-nya. Kan saya punya akun whitelist juga. Saya juga sewa-sewain. Nah, whitelist tuh akun ya gampangannya ya. Intinya nggak ada pajak lah itu aja. Paling gampang tuh nggak ada 11%. Kan lumayan hemat. Tapi ada fee ke saya 5% ya gitu. Jadi ya teman-teman kalau mau nyewa hemat 6% lah. Kasarannya gampangnya gitu. Nah, coba balikin cara cara bikinnya di customize kolom gini ya. Custom. Nah, bikinnya kan di sini create custom metric gitu. Berarti kan amount spend itu jumlah dibelanjakan, ya kan? Dikali 11% kan tadi. 0,11. Kan ini rumus kan? Bikin rumus. Ditambah amount spend. Tuh. Amount spend itu jumlah yang dibelanjakan. Misalnya belanjanya 100.000, berarti kan 100.000 dikali 11, 0,11, berarti kan 11.000 ditambah 100.000. Totalnya 11.000, formatnya currency. Terserah mau dikasih nama apa, pajak misalnya. Atau apalah terserah. Tadi kan saya namanya spend plus 11% gitu kan. Boleh. Nah ini. Gitu ya. Itu cara bikinnya di custom metric. CTWA klik klik to WhatsApp ya, call to WhatsApp boleh juga lah. Pokoknya intinya ke WhatsApp. Tester biasanya berapa hari ngetes iklannya? Tergantung budget sih. Kalau saya ininya pakai RRC namanya. Framework saya namanya RRC. Nah, jadi base eh, apa penentu utamanya reach dulu bukan budget bukan hari reach. Reach itu kan jumlah yang lihat, jumlah orang yang melihat iklan kita. Jadi kalau penelitian ini samplingnya. Ini patokannya kalau kalau udah 1.000 reach udah layak dievaluasi gitu aja. Bukan budget, bukan hari. Makanya tadi tergantung budget. Kalau budget 250, reach 1.000 itu mungkin hitungan ya tetap jam sih. Ya tergantung jumlah adset juga. Tapi kalau budgetnya cuma 50.000 satu campaign, mungkin 1.000 reach tercapai baru sehari gitu. Sehari penuh. Tangkap ya. Jadi patokannya reach bukan budget. LPFF full form ya. Full form yang kayak gini tadi. Kenapa full formnya di beda halaman? Ngefilter gitu. Dan ngasih behavior ke pixel. Nyarinya kayak gini nih. Yang dia bersedia dari klik ke sini, keluar ke sini, ngisi lagi, klik lagi gitu. Nah, ini kan apa namanya? Nah, ini eventnya beda lagi tuh, add payment info. Yang udah masuk halaman ini, add payment info nanti udah ngisi, nanti ini beda lagi, initiate checkout. Kan belum pasti bayar kalau pakai ini. Kecuali kayak Shopee kan udah pasti bayar ya purchase. Kalau yang klik ini ya add to cart juga. Ya gitu. Mana tadi? Zoom, zoom, zoom. Cara naikkan CPM gimana? Apa sih itu CPM? Kan cost per million ya. Nah, ini.
Tadi yang bilang CPM mahal siapa? Sorry ya. Kayaknya tergantung, kayaknya tergantung, tergantung gitu pokoknya. CPM bisa 7.000, bisa rata-rata 8.000 malah. Tergantung market, Nah, saya ceritain CPM kan cost per million biaya kita bayar per 1.000 tayangan. Impresi kan tayangan. Impresi itu ada datanya juga di sini impression. Tuh. Nih tayang 1 juta kali ke 600 LLS ke 699.000 orang. Itu ya maksudnya begitu. Tayang ke 699.000 orang sebanyak sekian kali. Nah, yang dibayar tuh impresi. Di Meta itu kita bayar berdasarkan impresi bukan klik. Beda sama Google Ads yang search. Jadi kalau udah tayang, diklik tidak diklik kita bayar. Itu Meta Ads. Kalau Google Ads yang search, misalnya, ah, eh, ya bisa jasa sedot BC misalnya atau optimasi Shopee. Nah ini cuma tayang, ini kan tayang ya, impress ya. Tidak diklik nggak bayar kalau Google. Makanya CPC kan pendekatannya. Kalau Meta CPM itu dipengaruhi oleh, menurut saya ini bukan bukan statement Facebook atau siapa, tapi pengamatan saya satu persaingan. Ya. Kan namanya kita ngiklan ke audiens ini yang disetting di sini kan nggak cuma kita toh yang pengen ke situ. Mungkin ada ratusan ribuan advertiser pengen ke audiens yang sama dengan kita. Nah, hukum ekonomi jalan. Supply-nya tetap, demand-nya naik, harga naik. Ya contohnya nih di lebaran-lebaran akhir tahun itu kan CPM-nya produk-produk tertentu naik karena brand-brand tertentu spendingnya gila-gilaan. Ngejar momen soalnya. Hukum ekonomi, supply-nya tetap, demand, sorry, ya supply tetap, demand-nya naik, harga naik, CPM naik. Maka yang duitnya banyak yang bisa lebih banyak menjangkau kayak gitu kan. Dan itu tidak bisa dikontrol. Masa kita ngontrol, Mas, Mbak, jangan ke sini ya. Jangan ke audiens ini dulu ya. Kamu ke sana aja nggak bisa. Nah, yang ada satu poin yang bisa dikontrol adalah faktor relevansi iklan. Relevansi iklan. Jadi antara konten iklan dengan audiens yang dituju relevan menurut algoritmanya Meta, maka CPM-nya biasanya akan ditekan. Karena Meta itu kan bisnis yang pendapatannya almost 100% dari iklan. Ya dari saya, dari teman-teman itu kan pemasukannya. Tapi advertiser kayak kita nggak akan bisa ngiklan kalau nggak ada user yang lihat, yang ngeklik gitu kan. Maka stakeholdernya Meta siapa aja? Ya tentu advertiser sama usernya Meta. Facebook, IG, account itu, WhatsApp account. Mereka akan jaga semua stakeholdernya supaya balance. Jangan cuma menyenangkan salah satu pihak. Kalau cuma menyenangkan advertiser, misalnya ya, mereka asal sebar. Misalnya, saya nggak minat, apa ya misalnya, saya nggak minat skincare. Setiap hari ngeliat skincare terus, skincare cowok maksudnya. Kan lama-lama saya males tuh main Facebook, main IG. Makanya Meta mencegah itu adalah akan ngirim sesuai relevansi. Nah, paham ya? Dan ngejagain advertiser dengan cara Meta bantu sebaik mungkin advertiser menemukan market yang tepat supaya kalau ngiklan untung kan ngiklan lagi. Pemasukannya Meta nggak berhenti dan bahkan nambah iklannya, betul kan? Logika bisnisnya nangkep ya. Yang dijaga dua itu, user sama advertiser. Maka ada algoritma menentukan tadi ini kontennya relevan gak sih sama targetnya. Tahunya dari mana ya? Tentu sampling. Mereka juga ngelakuin sampling. 1.000 pertama coba disebar. Responnya gimana? Kalau yang respon banyak yang kurang bagus atau nggak direspon, maka biasanya CPM-nya dinaikin. Gitu. Ngasih kode lah sebetulnya. Ngasih kode ke kita, ini loh nggak relevan, ganti yo, ganti, ganti gitu. Ganti apanya? Kontennya atau targetingnya atau dua-duanya. Nah itu yang dilakukan advertiser kan itu. Ngetes tadi saya bilang. Produk targeting visual copywriting. Nah CPM tuh indikatornya buat ini, oh
Meta ngasih tahu ini nggak relevan. Tapi kan ada satu faktor yang nggak bisa dikontrol, persaingan, bidding gitu kan. Gede-gedean budget, yang punya uang yang menang, maka CPM-nya juga bisa mahal. Nah, makanya lihat di CTR-nya. CTR link klik sama CTR all. Kalau CTR-nya udah di atas satu 2, oh berarti bisa jadi itu persaingan. Tapi kalau masih jelek, ya berarti emang konten kita. Gitu. Kontennya kurang karena masih 0, koma gitu kan. Anggap ya, itu CPM. Jadi ya testing terus. Ganti konten, ganti audiens, ganti konten, ganti audiens. Ekstrimnya ganti akun iklan. Itu pun sudah kita lakukan kayak gitu. Kalau udah ngerasa tanda kutip mentok ngelakuin testing audiens sama konten di akun iklan ini misalnya, maka ekstrim yang selanjutnya adalah ganti akun iklan. Pixelnya tetap sama nggak apa-apa, kan bisa di-share pixelnya. Begitu. Sekarang saya pakai full form dan ada yang simple form buat dites produknya lewat WA terlalu jomplang, betul kan? Hybrid contohnya tadi sudah ya. Cara mengetahui iklan tidak bagus bagaimana ya? Biasanya dalam waktu berapa lama? Wah, dowo ini. Next aja ya, next. Next. Pakai RRC intinya. Framework namanya RRC. Ini cuma di-share di kelas sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Eh, ini sebagian juga ada yang bukan apa alumni kan, nggak apa-apa. Next tapi ya panjang nih. Coba saya baca yang bisa. Kalau jasa konveksi bisa tahu low seasonnya gimana ya? Ya saya nggak tahu, dicoba. Datanya Mas gimana? Saya belum pernah pakai konveksi ya, belum pernah jualan konveksi. Bisa tahunya ya di, di data kan tadi setiap bulan kan harusnya ada data kan. Oh bulan ini berapa, bulan ini berapa. Setahun jalan. Wah ternyata kok nek bulan Mei kok turun ya. Ada apa ya Mei ya? Kan bikin asumsi ya, bikin hipotesa lah, jangan asumsi. Nah, misalnya, oh Mei itu habis Lebaran misalnya. Oh nanti turun lagi bulan apa? Oh ini masa yang pernah saya alami juga ya. Ini ganti tahun ajaran. Jadi orang tua, marketnya cewek, emak-emak, lagi uangnya ke sekolah anak itu turun. Itu terjadi juga pernah di fashion wanita. Tahunya begitu, baca data, ya baca data. Makanya pebisnis itu harus pinter, bukan pinter, harus bisa baca data, harus punya data. Jangan feeling, jangan cuma insting. Insting tetap perlu, tapi jangan insting terus. Datanya ada gitu. Untuk hybrid mengatur eventnya gimana? Cara bedain baca di dashboard tampaknya data dari CS. Ngatur eventnya, oh ya tadi nih kan udah beda kan? Ini di sini jelas view konten ya. Nanti kalau ini saya pakai add to cart. Kalau yang klik ini tadi, mana klik yang full, jadinya add payment info. Nanti kalau ngisi di sini ini saya check out gitu. Kan beda jadinya. Mana add to cart, mana add payment info, mana saya check out. Coba saya buka ya. Nah ini kan nih. Saya iklannya memang nyari add to cart kan. Add to cart nyari. Result utamanya add to cart, bukan initiate check out. Tapi kan ada juga tuh yang ke check out initiate add payment info tuh. Ada kan? Ada. Nah, makanya pakai dua itu. Sekarang yang kliennya turunnya drastis banget. Kenapa ya? Hmm, berarti testingnya lebih drastis juga. Lebih rapid. Rapid testing. Rapid evaluationnya. Kenapanya nggak tahu. Itu goib itu. Tadi fokus. Ya kalau asumsi ya market turun. Daya beli turun. Persaingan tinggi. Itu kan ya asumsinya kan gitu gitu gitu, gitu aja kan. Apa sih? Ya Amerika lagi ini gitu. Udah fokus ya udah berarti turun tes masih belum naik cari lagi, masih belum naik cari lagi, solusi solution oriented, link grupnya loh. Lah ini tahunya dari mana? Ada toh. Amin, sehat selalu. Sedia sewa akun ada tadi kan saya cerita ada ya.
5% kalau di saya. Aduh, aku masih pusing mau jual produk apa yang margin tebel. Umroh, ya jelas umroh tebelnya. Tapi ya challenging juga, makin tinggi harganya ya. Makin panjang journey-nya, customer journey-nya. Nanti kita kapan-kapan customer journey. Ya kalau ada yang nge-trigger. CPM untuk iklan properti maksimal berapa? Kalau secara umum, market lokal itu, saya targetnya CPM itu di bawah 30.000 secara umum ya. Ini contoh kan 19 masih aman lah gitu ya. Tapi maksimal banget itu 100.000. Saya tuh kalau udah nemu adset atau campaign CPM di atas 100 pasti tak matiin gitu. Tapi kalau masih 80, 70 selama masih profit ya nggak apa-apa gitu. Masih ngasilin lead dan profit ya itu ditoleransi lah. Maksimal banget 100. Tapi udah CPM 80 nggak ada lead ya tetap dimatiin toh. Gitu ya. Nangkap ya. Nah, 100.000 tuh kayak udah batas-batas mentoknya lah. Ada nggak ya 100.000 di sini? Kayaknya ada. Eh, nggak nggak ada. Ini murah-murah semua. Di akun lain ada, di produk lain. Misalnya punyanya Bani misalnya ya, yang lagi ngiklan. Oh ini iklan IG doang nih. Ini iklan Instagram visit doang di akun yang ini. Kan kita macam-macam strateginya. Ada yang eh, pure LP, ada pure conversion gitu ya. Ada yang ini pakai visit profil juga macam-macam. Ini tuh ada yang ya tetap 100 jarang sih, under itu. Coba yang di sini yang mahal tuh yang di ini kayaknya mahal ya. Nah, di Bani itu lagi kerasa mahal betul CPM-nya. Makanya strateginya apa? Dan secara histori, nah tadi ya, secara histori bulan puasa pebisnis nahan uangnya. Bani kan targetnya pebisnis. Orang pebisnis puasa, lebaran buat THR, buat ya tahu sendiri kan ya, buat fokus jualan. Nah, jarang yang beli apa namanya, beli brand, beli brand. Ini kan logo ya, apa namanya? Bukan cuma logo sih, brand identity gitu. Makanya kita kurangin. Tadi kan strateginya kalau low season kurangin iklannya. Kita andalin ini, andalin ini kadang 100 tuh. Naik turun kan CPM. Nah, nggak bisa dikontrol. Belum di akun lain dan seterusnya lah. Gitu. Ya. Kalau tahu low season ya jangan maksa. Kita makanya mainnya follow up aja. Database dimaksimalkan, kasih diskon. Kalau diskon itu kan keluar biaya, tapi pasti kan. Kalau iklan kan keluar biaya belum pasti. Betul nggak? Nah, itu cara tadi kan saya bilang di baju koko juga diskon 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 aja ke database. Iklannya tipis-tipis. Jangan dipaksain gitu. Pahami datanya makanya. Perusahaan kita tuh kapan low, kapan high. Justru kalau high malah digas. Misalnya fashion, udah tahu lebaran puncaknya, puasa lebaran, ngiklannya malah mepet. Wah, terlambat. Bukan terlambat juga sih. Harusnya tuh 3 bulan, 2 bulan sebelumnya udah ngegas. Bangun awareness supaya orang tuh pas besok beli baju ingatnya kita. Misalnya gitu. Properti CPM di 40-50 ribu. Nah, ini pernah 130.000 masih cuan juga ada. Nah, kalau saya meskipun cuan tetap tak matiin. Karena 100.000 bayar 1.000 tayangan tuh nggak worth it bagi saya. Nah, itu kan kalau saya ya. Kalau saya 100.000. CPM kan tadi per 1.000 bayar 100.000. Jadi kayak kita bikin brosur 1.000 bayar 100.000 lah gitu. Meskipun profit
gitu ya atau ngasilin, biasanya saya tetap matiin, saya evaluasi dulu. Itu kalau saya terhadap CPM itu. Oke. Nah, nggak berasa udah mau jam 3. Udah? Nggak ada lagi? Nanti selain di Zoom ini, silakan tanya di grup ya. Bahkan nanti modelnya begini. Saya pengen nanti pertanyaannya dikumpulin di grup atau di channel, baru dibahas di sesi kayak gini. Jadi ada misalnya kalau jawabannya bisa dijawab pakai teks ya, pakai teks langsung. Kalau enggak ya dibawa ke sini gitu ya. Begitu. Info kontak sewa waitlistnya. Ini Mbak ya nih, Mbak Arin ini tahunya ini dari mana ya? Ya udah nih tak share aja ya ke ke website aja lah. Senengnya dewe lali malah. Lagi ke Creatify dulu dulu. Error. Enggak. Nah ini websitenya. Nah, ini lagi sering error nih servernya Creatify. Lagi banyak judul masuk. Mm-mm. Malware itu lah. Jadi adminnya bersihin datang lagi gitu. Ini lagi makanya kita lagi pindah dulu ke Skalev iklannya sementara beberapa. Nah, di sini bisa mau event terdekat, mau hubungin kontak ke sini. Kalau waitlist ada di sini ya. Ini bagus media. Karena kan kita biasanya klien juga tawarin waitlist gitu maksudnya. Ada ada yang pakai akun sendiri, ada yang pakai waitlist misalnya. Ini di sini. Nanti silakan tanya akun waitlist, tanya ke CS-nya gitu ya. Kalau CPM mahal, tadi sudah ya, sudah dijelaskan. Faktor yang tidak bisa dikontrol, persaingan yang bisa dikontrol ya, yang dioptimasi konten sama targeting. Nanti next session silakan kita bahas lainnya. Masih banyak ya. Jadi nanti silakan yang mau nanya di grup tanya aja, kita kumpulkan yang bisa dijawab dijawab langsung enggak nanti buat bahan di sesi selanjutnya. Gitu ya. Udah nggak ada yang lain lagi kan ini udah kayaknya udah habis. Sudah jam 3 mau azan juga di sini masih bertahan berapa nih 60-an lah ya cukup banyak. Ya saya sih nggak terlalu memusingkan jumlah tapi ya pengennya banyak juga sih tapi nggak yang kecewa mau cuma 10 15. Yang penting niatnya tadi ya ini sebagai ya di bulan Ramadan pas yang berkah banyak berkahnya, semoga dapat insight dapat manfaat. Nanti silakan dilanjut di grup ya silakan ya, tadi minta doanya sehat panjang umur karena ya tadi di Bagus Grup kita punya visi tertentu lah ya yang memang untuk umat juga gitu ya. Makanya minta doanya ya. Dan doaan saya juga konsisten kayak kayak gini, konsisten tadi posting di sosial media ya. Bener-bener lagi di luar zona nyaman nih. Tahun ini saya paksa mau ngonten lah gitu. Karena saya udah ngajar sekian tahun, tapi di depan kamera masih belum kayak aneh gitu. Tapi ya itu alasan ya, alasan aja. Dibiasain aja nanti. Makanya minta doanya. Oke, cukup ya. Nanti rekaman mungkin ada tadi direkam sama siapa Mas Fahmi ya mungkin. Gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga dapat manfaat ya. Selamat berpuasa yang menjalankan. Semoga lancar terus sampai akhir ya. Jadi puasa yang terbaik di hidup kita. Nah, Mas Bagus kan? Nah, kan sudah sering sih saya dipanggilnya Bagus.
karena tadi terasosiasi sama Bagus Group gitu. Enggak, nama saya Bayu ya. Jangan bukan Bagus ya. Bagus tuh grupnya ya, perusahaannya Bagus Group, bukan namanya. Ya udah beberapa kali sih kayak gitu. Bayu ya. Bayu itu bahasa Jawa artinya angin. Ingat-ingat ya, angin Bayu, Bayu angin, bukan Bagus. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Doakan aja panjang umur, sehat-sehat semuanya. Nggak usah sungkan tanya ya, langsung tanya di grup. Tapi jangan baper kalau jawabnya lama. Kalau pas cepet ya cepet, kalau enggak nanti kita kumpulkan di sesi ini lagi. Nanti jadwal selanjutnya tunggu aja di grup. Oke, terima kasih. Saya tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.